Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Rabbi amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sahabat, assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur karena alhamdulillah pada saat ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan dan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang senantiasa kita nanti-nantikan di setiap tahunnya. Bulan yang penuh dengan barokah. Bulan yang penuh dengan pengampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana semua masyarakat bumi menikmati apa yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan secara penuh dengan keimanan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Maka dari itu, di bulan puasa Ramadan ini, yaitu Allah menurunkan ampunannya. Allah juga menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Maka sudah selayaknya kita semua harus memberikan motivasi kepada diri kita, yaitu meningkatkan amal, ibadah, perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan yang suci ini tentu ada beberapa peristiwa-peristiwa yang turun atau berbarengan dalam bulan suci Ramadan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang terjadi di bulan Ramadan. Akan tetapi saat ini marilah kita bahas hanya beberapa peristiwa yang penting di bulan Ramadan. Yang pertama, di bulan suci Ramadan ada peristiwa yang sangat penting sekali. Sangat fenomenal, yaitu adalah nuzulul Quran atau turunnya atau diwahyukannya firman Allah Subhanahu wa taala kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana peristiwa atau proses Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ahli mufassirin, para alim ulama berpendapat bahwa ada 3 tahapan. Ada 2 tahapan dalam proses turunnya Al-Quran. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran jumlatan wahidan, yaitu 1 kali langsung dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia atau sama'id dunia. Jadi langsung dari Lauhil Mahfud langsung diturunkan keseluruhannya ke Baitul Izzah perantara malaikat Jibril. Proses kedua yaitu dari Baitul Izzah diturunkan atau disampaikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantara malaikat Jibril secara
turun secara berangsur-angsur diturunkannya. Nah, jemaah, sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul Quran bertepatan pada bulan suci Ramadan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Hal ini menurut para alim ulama bersepakat mengenai turunnya surat Al-Qadar, yaitu ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat ini menurut para ahli mufassir, para ahli tafsir, menandakan bahwa Al-Quran itu turun sekaligus dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Maka dari itu, kita selaku umat muslim, selaku orang Islam, sudah seyogianya, sepatutnya kita memperingati apa itu nuzulul Quran. Sudah tentu malam itu kita pakai atau kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Kita banyak membaca Al-Quran, kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di zaman Nabi tidak ada contoh dari Nabi memperingati nuzulul Quran ini. Jangan sampai seperti itu. Justru Nabi Muhammad SAW ketika Ramadan datang, Rasul tabarukan atau tadarusan, bertadarus ketika Ramadan datang. Tadarusnya langsung kepada malaikat Jibril. Membaca Al-Quran langsung dengan malaikat Jibril. Itu ketika bulan Ramadan. Artinya Rasul pun melaksanakan, Rasul pun memperingati ketika Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Adapun hikmah-hikmah dari diturunkannya Al-Quran, yang pertama, Al-Quran diturunkan sebagai hudan, petunjuk, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan sebagai syifa, yaitu obat bagi manusia yang merasa resah, merasa gundah. Mungkin kita sedikit sekali membaca Al-Quran. Coba di lain waktu perbanyaklah membaca Al-Quran ketika gundah. Al-Quran juga menjadikan penolong ketika kita nanti di yaumil qiyamah, memberikan syafaat di dalam kubur. Seperti halnya dalam sabda Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran kelak akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Dalam hal ini, pengertian dari sahabat adalah orang yang senantiasa bersama dengan Al-Quran, orang yang senantiasa lisannya tidak berhenti membaca Al-Quran. Ini yang disebutkan li ashabi, yang kelak nanti mendapatkan syafaat. Dan mudah-mudahan juga kita pada kesempatan bulan Ramadan ini minimal bisa menghatamkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kelak ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran tersebut memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Peristiwa kedua dalam bulan Ramadan yaitu adalah Lailatul Qadar. Seperti halnya yang kita ketahui, Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Dijelaskan dalam Al-Quran, suratnya pun Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Jadi ada satu malam, tapi apa yang kita amalkan atau apa yang kita beribadah di malam itu, pahalanya lebih baik daripada 1000 malam. Ini sangat luar biasa. Ada satu kisah di kalangan Bani Israel. Zaman dahulu ada yang namanya Sam'un al-Ghazin. Sam'un al-Ghazin ini adalah orang yang mana setiap harinya itu senantiasa beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari bangun tidur langsung beribadah. Apa ibadahnya? Adalah jihad. Jihad di jalan Allah. Berperang melawan kebatilan. Pagi hari berangkat ke medan perang. Sore pulang, terus setiap hari berperang terus. Pada hari yang ke-1000, Sam'un al-Ghazin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini ada sebagian para ulama, para ahli tafsir mengatakan bahwa amalan yang dilakukan oleh Sam'un al-Ghazin itu berbanding dengan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu mendapatkan pahala apa yang telah dikerjakan oleh Sam'un al-Ghazin. Sahabat Assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar adalah malam yang senantiasa dinantikan oleh para orang-orang Islam, para kaum muslimin yang menginginkan keberkahan, yang menginginkan kemuliaan. Lalu pertanyaannya, kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu datang atau turun pada malam ke-10 bulan Ramadan. Atau Rasul tidak pernah mengatakan malam Lailatul Qadar itu turun pada tanggal ke-20 Ramadan. Tidak pernah Rasulullah mengatakan itu. Kenapa? Karena mayoritas kita biasanya mencari hari atau tanggal-tanggal yang dimana itu ada yang spesial. Kita akan memburu padahal pada tanggal tersebut. Makanya Rasul sengaja tidak memberikan harinya atau tanggalnya mengenai detail Lailatul Qadar itu diturunkan. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, carilah oleh kalian di tanggal ganjil di akhir bulan Ramadan. Nah, Rasul hanya memberikan gambaran bahwa Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Maka dengan demikian, setiap memasuki tanggal ganjil bulan Ramadan, mulai dari tanggal 21, malam 21 bulan Ramadan, biasanya di mana-mana banyak sekali orang-orang Islam berkumpul di masjid, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat sunnah. Dari mulai terbenam matahari sampai pagi-pagi, mereka beramal atau beribadah di dalam masjid. Yang mana mudah-mudahan mendapatkan apa itu bulan Ramadan.
Untuk itu, sahabat assalam yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada kesempatan ini di bulan Ramadan ini, mari kita tampilkan ibadah kita, amal-amal kita yang terbaik, yang mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan apa itu malam Lailatul Qadar. Sahabat assalam yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang ketiga yang terjadi pada bulan Ramadan adalah perang Badar. Tentunya kita sebagai umat Islam pasti sudah mendengar dan mengetahui kisah perang Badar tersebut. Ini adalah suatu momentum kejayaan Islam mulai bangkit dari perang Badar ini. Dan perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Sahabat assalam dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Badar adalah perang yang mana secara hitung-hitungan angka, secara matematikal ini sangat jomplang sekali. Dari jumlah kaum muslimin yang pada saat itu hanya 313 melawan kaum musyrik yang konon ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 9.000, tapi pada intinya secara matematikal ini sangat jauh. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan Allah memberikan kekuatan kepada kaum muslimin, yang mana pada hari itu di perang Badar kaum muslimin mampu memporak-porandakan pertahanan kaum musyrikin. Dan kaum muslimin memenangkan perang pada hari itu. Dan itu bertepatan di bulan suci Ramadan. Tentunya jika kita memakai logika, 313 berbanding dengan ribuan orang itu sangat jauh sekali. Tetapi ini sekali lagi, ini adalah peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 peristiwa-peristiwa penting di bulan suci Ramadan yang harus kita sebagai orang Islam mengetahui, minimal mendengar bahwa ada beberapa peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan. Ada satu tambahan peristiwa penting di bulan Ramadan mengenai tentang negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bulan Ramadan juga kemerdekaan Indonesia itu terwujud, yaitu tepatnya pada tanggal 8 Ramadan. Sudah selayaknya kita sebagai orang Islam, sebagai orang Indonesia, kita mengetahui hal-hal apa saja yang ada pada bulan suci Ramadan. Demikian pemaparan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita yang berpuasa di tahun ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berpuasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.